ustadz dan juga para ustadz dan juga wabil khusus Bapak Imam Masjid Jami'ah Munawarah, Bapak Ketua BKM, Bapak Haji Adianto, Bapak P3N dan juga Bapak Mantan Lurah, para kasepuan, ibu-ibu, sadayana hadir pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita dapat didudukkan oleh Allah pada kesempatan malam ini. Merupakan malam yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang mana ini adalah kesempatan perdana kita, yang mana sesuai dengan program bahwa insya Allah selama 1 bulan penuh insya Allah kita akan memuliakan bulan Ramadan, yang mana kesempatan bagi kita semuanya untuk terus mengasah, untuk memohon kepada Allah cahaya-cahayanya, sehingga tak boleh orang sadayana terus selama nafas kita masih masuk keluar, maka saat itu kita hukumnya wajib mencari ilmu. Pada kesempatan malam ini mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, lahiriah kita dan batiniah kita, sehingga kita semuanya dapat dijadikan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya menjadi insan kamil mukamil, insan yang senantiasa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini merupakan malam perdana di mana kita akan sama-sama membedah ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana syarat sebelum dimulainya amaliyah malam ini dan malam seterusnya adalah satu. Mari kita menyadari bahwa kita berkumpulnya ini adalah satu karena karunia Allah, secara syariatnya karena karunia Allah. Yang kedua, secara hakikatnya adalah karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari sama-sama kita tanggalkan dulu sandal kita di luar sana, yang artinya apa? Ilmu kita, pangkat kita, jabatan kita, umur kita, apapun itu tentang keduniaan, tanggalkan dulu di luar. Agar apa? Agar majelis ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ditanggalkan, harta ditanggalkan, dinahatekna. Ya. Kalau engkau masih membawa itu semua, bah itu pangkat, bah itu ilmu, bah itu jabatan, bah itu umur, bah itu apapun itu, jika masih ada sedikit pun di dalam hati kita, maka ilmu akan sulit masuk. Ya. Karena apa? Karena itu semua adalah titipannya Allah yang tidak boleh kita aku sedikit pun. Gitu nggih Pak nggih. Jika kita aku, maka itu akan ibarat cahaya itu penuh, ya. Maka cahaya Allah akan tertutup, ya, sulit untuk masuk, ya. Maka pada malam ini kami mengajak untuk diri kami dan kita semuanya, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan kita semuanya. Mungkin secara jasmaniah kita sudah bagus, ayo kita sempurnakan secara ruhaniyah kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya ruhaniyah kepada Allah tidak menunggu nanti ketika ruh kita dicabut oleh Allah. Tetapi saat ini pun kita harus menyadari tentang kewajibannya ruh untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya. Ruh beribadah kepada Allah artinya meninggalkan semua ilah, semua sesembahan, ya, semua sesembahan.
Apapun itu selain Allah harus kita tinggalkan di dalam hati kita, kita keluarkan dari dalam hati kita nisbatkan ilallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat tauhid la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti ada dua proses, yaitu menafikan, membuang semua ilah, sesembahan, dan mengisbatkan Allah, ilallah di dalam hati kita. Artinya apa, Pak? Kewajibannya ruh itu hanya nyawang Gusti Allah. Maka dengan proses malam ini, kesempatan Ramadan, ayo kita sama-sama nyawang Allahnya yang berperan. Saya pun juga gitu, panjenengan pun juga gitu. Kita lepaskan sifat kemakhlukan dan pandangan kemakhlukan. Karena jika pandangan itu masih ada, maka akan berat untuk diterima masuknya ilmu, Pak. Pasti hati menuduh bahwa yang berbicara adalah makhluknya. Hati menuduh bahwa yang berafal adalah makhluknya. Itulah yang dinamakan lillah billah, ya. Dari Allah dan karena Allah, ya. Itu yang harus kita pegang teguh, ya. Itu akan kita jabarkan secara pelan-pelan selama Ramadan ini jika dikehendaki oleh Allah. Maka syarat yang pertama tadi, tanggalkan kedua sendal kita di luar. Secara hakikatnya kami mengajak, ayo kita tanggalkan satu syirik jali, yang kedua adalah syirik khafi. Syirik jali sudah kita tinggalkan, syirik khafi yang lembut berupa pengakuan tadi itu kita cantelkan dulu di luar sana. Masuklah ke dalam kesuciannya, wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nyambung dengan apa kitab yang muncul pada malam ini, yang bertema agar dapat usul sampai kepada Allah, bab ke-67. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masyawika wa fakhwi da'awika lam tasil ilaihi abada, walakin idza arada ayyusilaka ilaihi ghatta wa wasfaka bisawfihi wa na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minku ilaika la bima minka ilaihi. Artinya, seandainya kamu tidak akan sampai kepadanya Allah, melainkan sesudah musnah hawa nafsu yang buruk dan terhapus kotoran syirik. Sekali lagi, seandainya kamu tidak akan sampai kepadanya kecuali sudah musnah hawa nafsu yang buruk, terhapus kotoran syirik, maka kamu tak akan sampai kepadanya selamanya. Akan tetapi bila mana Allah mengendaki menyampaikan kamu kepadanya, niscaya Dia pasti menutupi sifatmu dengan sifatnya dan perilakumu dengan perilakunya. Maka Dia menyampaikan kamu kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan dengan amal perbuatan yang kamu hadapkan kepadanya. Penjelasannya adalah, kami bacakan sampai selesai terlebih dahulu. Orang dapat usul sampai kepada Allah, itu harus sudah dapat menghapus sifat hawa nafsunya dan memutuskan ketergantungan hatinya kepada sesuatu. Namun hawa nafsu dan sifat ketergantungan seorang kepada sesuatu itu merupakan tabiat yang sudah terpateri bagi setiap manusia, sehingga untuk menghilangkannya sukar dapat dibayangkan keberhasilannya kecuali bila diberi anugerah oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau ada orang dapat usul kepada Allah, bukanlah itu sebagai hasil usahanya dalam ibadah, melainkan semata-mata pemberian dari Allah dengan ditutupnya sifat-sifat kemanusiaan oleh sifat-sifat ketuhanannya.
Sebagaimana tersebut di dalam hadis qudsi, yang artinya senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan mengerjakan berbagai kesunatan sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku berada pada pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan berada pada penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan berada di tangannya yang dia memukul dengannya, dan berada di kakinya yang dia berjalan dengannya. Bila seseorang telah mencapai tingkat sebagaimana yang tersebut dalam hadis di atas, maka dia sama sekali tidak mempunyai kehendak dan ikhtiar kecuali apa yang telah dipilihkan oleh Allah. Jadi segala tindak dan lakunya selalu diserahkan kepada Allah semata. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini tadi disampaikan bahwa kunci agar kita kembali kepada Allah, usul ilallah, usul kepada Allah adalah satu, musnahnya hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu bisa kita bagi menjadi dua, buruk dan mutmainah. Yang buruk bisa kita bagi dengan nafsu amarah, nafsu paru-paru yang berdedek, dendam, iri, dengki, sewot, marah, paru-paru ya Pak, tensi, dendam, enek, apalagi ujub ya. Paru-paru itu sifat nafsu yang harus kita singkirkan, terutama dalam hakikat puasa. Ulah diakan cek sunanate, ulah diakan, karena itu dilarang, akan membatalkan puasa batin kita. Nafsu yang kedua adalah nafsu perut, yang mana syahwatud dunia, cinta harta, jabatan, tahta, wanita, pelit, bakhil, kikir, riya, membanggakan hartanya, anaknya, kudanya, kendaraannya, tanahnya, apapun, merasa memiliki harta, merasa memiliki jabatan, merasa aja sudah tidak boleh. Karena sifat merasa ini akan menutupi iman kita, menjadi racun terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau itu miliknya Allah, apa pantas kita membanggakannya? Betul nggih, Pak? Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas membanggakan sesuatu yang bukan miliknya kita sendiri. Cek Allah teh nanaonan gitunya. Nah, nafsu perut ayo kita tekan pelan-pelan, kalau nggak bisa langsung pelan-pelan. Mumpung bulan puasa, ayo puasa batin juga sama-sama, tidak diakan nafsu perutnya. Nafsu perut termasuk nafsu farji ya, terhadap wanita. Itu. Yang ketiga, kami golongkan nafsu yang ketiga adalah nafsu otak. Ini yang paling lembut, yang sangat lembut sekali, bahkan sering kita tidak sadar melakukannya. Satu, merasa paling pintar, merasa paling soleh, merasa paling beriman, merasa paling hebat, ingin dihargai, dihormati, diwahkan, diorangkan, diagungkan, dipuja-puji oleh makhluk. Takut kehilangan pengikutnya, takut kehilangan jamaahnya, ingin diagung-agungkan. Itu semua jika masih ada di dalam nafsu kita, nafsu otak, itu akan menjadikan tutup yang tebal kita wusul ilallah. Bagi orang yang ahli harta, apa yang ditakutkan? Kemiskinan ya Pak nggih. Bagi orang yang merasa ilmu, apa yang ditakutkan? Merasa disaingi. Betul nggih? Karena dia merasa memiliki ilmu. Apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan?
tidak dihargai, dihormati ya, termasuk jabatan kepala keluarga. Kalau nggak dihargai, dihormati oleh istrinya, pasti marah. Itulah hawa nafsu yang lembut. Harus pelan-pelan kita kikis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 nafsu itu muara pokoknya adalah karena satu hal, yaitu al-i'timad, pengakuan di dalam diri kita adanya diri kita yang hidup. Maka makna innalillahi, bahwa kita adalah milik Allah, sudah diciptakan oleh Allah, dan wajibnya hati untuk kembali kepada Allah. Kembali itu tidak hanya ruh, tetapi kembalikan yang engkau merasa memiliki ini, kosongkan semuanya. Yang ada dalam penetapan hatimu hanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau belum bisa dikatakan wa inna ilaihi rajiun manakala masih ada pengakuan di dalam hati, ilmu, amal, harta, pahala, kehormatan, jabatan, termasuk ruh diri kita. Karena apa? Merasa memiliki kekuatan di dalam diri. Mohon maaf, coba ditanya di dalam diri yang paling dalam, engkau bisa duduk ke sini, itu bisa jalan sendiri ke sini, atau karena ada hidup yang menjalankan hidupmu ke sini. Jika engkau sudah duduk mengakui bahwa ada hidup Allah yang meliputi segala sesuatu, bahkan daun yang jatuh aja tidak luput dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah. Lupa saya. Al-Baqarah surat berapa itu? Atau apa? Maka Pak, Bu, coba rasakan betul bahwa ada hidup yang menjalankan kita semuanya. Ya. Tidak ada kekuatan satupun yang ada dalam diri kita, tidak ada. Dalilnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Wis. Nek mau lillah ya harus billah. Ya. Belum nanti li rasul bi rasul, ya kan? Belum yang lainnya. Itu harus kita jabarkan secara jelas agar tidak keluar dari jalur. Ya. Maka lillah billah ini, billah di sini harus menyadari bahwa setiap aktivitas dan apapun yang dari dalam dirimu dan di luar dirimu, sadari itu adalah miliknya mutlak hidup Allah. Tidak ada pengakuan dalam dirimu sekecil apapun, seperti yang dikatakan dalam tadi, terhapuslah kotoran syirik. Berarti jika hati kita masih ada kecampuran cinta terhadap harta, berarti iman kita masih kecampuran syirik. Ya. Mengaku ilmu itu pun kecampuran syirik. Mengaku bisa jalan sendiri itu pun juga kecampuran syirik. Karena bilahnya belum jalan. Maka orang yang dapat usul kepada Allah, 3 nafsu tadi akan dihapuskan oleh Allah dalam hatinya. Ya. Ingat Pak, itu bukan karena kemampuan kita, ya. Tetapi karena penetapan Allah tadi. Anugerah, karunia, pemberian. Karena wusul ilallah itu secara hakikatnya itu bukan karena kerja keras kita, tetapi tanda-tanda yang diberikan oleh Allah itu pasti satu, engkau diberi ilmu dulu. Yang kedua, engkau diberi lakunya. Ya. Yang ketiga baru wusul ilallah. Kecuali orang yang khusus, yang jadab, ya, yang majdub. Ya. Bagi kita prosesnya itu tandanya. Berarti laku yang kita laksanakan, amaliyah apapun, itu tidak bisa, ya, menjadikan kita wusul ilallah, tetapi justru itu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, kita digiring wusul ilallah. Beda nih Pak nggih. Kalau kita masih menganggap usaha kita bisa nyampe kepada Allah, berarti engkau masih ada pengakuan, masih ada pembegalan. Bilahnya berarti belum jalan. Bukan bilah tapi biaing, ya.
biaing ya. Subhanallah. Mohon maaf kalau kami harus kadang keluar kata yang kurang sopan. Bila seseorang telah mencapai tingkat sebagaimana tersebut dalam hadis di atas. Nah, jika sudah lillah billah Pak, tadi yang disampaikan dalam hadis, Allah senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan mengerjakan berbagai sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku berada pada pendengarannya yang dia dengar dengannya, berada pada penglihatannya, berada di tangannya, berada di kakinya. Artinya bukan Allah itu cicing di mata, di tangan, di telinga, enggak. Tetapi hatinya si salik, si ruh sudah tidak lagi menyatakan dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, tetapi hak semua itu sing berperan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Coba kalau jenengan tidak dilihatkan Allah bisa melihat sendiri? Tidak bisa Pak. Jika engkau tidak digerakkan tanganmu oleh Allah, tidak bisa. Bahkan Allah selama nafasmu masih ada, Allah selalu melayani kita. Mohon maaf, bukan berarti seorang pembantu melayani majikan, tidak. Ini adalah konotasi. Coba bayangkan kita minum, gerakannya kita ngambil apa? Gelas, itu ada hidupnya Allah yang berperan, yang menguasai di dalam minumnya. Terus akhirnya kita bisa muncul rasa. Siapa yang menciptakan semuanya itu? Siapa yang memerankan semua itu? Tetapi ruhaniyah kita selama ini dalam minum pun lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam aktivitas yang lainnya. Maka dalam pertemuan pertama ini kami mengajak kepada diri kami dan kita semuanya, ayo, syarat yang pertama tadi, nek itu belum dikerjakan, malam-malam selanjutnya berat Pak. Ya, karena apa? Bededek. Ya. Pasti jengkel, ya. Pasti nggak terima, pasti mental, pasti menanyakan, ya. Pasti membantah di dalam hati maupun secara ucapan. Karena apa? Engkau masuk masih membawa sendal. Tanggalkan semuanya itu. Sama Pak, kita pun juga sama harus menanggalkan semuanya. Jika masih ada dalam pengakuan diri ini yang berperan, itu berarti masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hijab di dalamnya. Ada hijab di dalamnya. Apa yang menjadi hijab terbesar adalah dirimu sendiri. Diri kita sendiri. Hijab kita kepada Allah diri kita. Apa wujudnya itu? Merasa dirimu itu hidup. Ya. Merasa dirimu hidup. Padahal sejatinya hidup kita adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan diri ini menjadi hijab? Satu, kalau diri ini merasa hidup, diri ini merasa kekayaan karena kemampuan saya yang bisa meraih kekayaan. Lah gitu toh Pak. Sehingga dengan kekayaan itu akan menutupi dirimu, hijabmu kepada Allah. Yang kau lihat bukan hidup yang menguasai kekayaan, tetapi makhluknya yang wujud kekayaan. Jika engkau merasa memiliki ilmu, apa? Karena engkau merasa selama ini usaha mencari ilmu, usaha menyangan ilmu, usaha mendapatkan ilmu. Akhirnya engkau merasa memiliki ilmu. Merasa saja itu sudah iman tercampuri syirik. Karena ilmu kita sejatinya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke titik itu Pak. Karena apa? Yahjubuhum bi'ilmihim. Orang yang ahli ilmu justru akan menjadi hijabnya kepada Allah. Ya, tidak sadar Pak. Nek bisa itu ya aku, nek bisa itu aku gitu loh Pak. Itu munculnya. Kalau bisa aku. Aku pang alimna, aku pang solehna, aku lulusan pesantren. Ya, aku lebih duluan, aku lebih menemani. Subhanallah. Karena apa? Merasa aku. Justru itulah hijab yang tebal di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allahnya buru-buru untuk kajel dina hatena. Sekali lagi kami berpesan untuk malam-malam selanjutnya, jika dua sendalmu tidak engkau tanggalkan, hati pasti panas. Hati pasti terbakar. Karena apa? Ilmu adalah pedangnya Allah yang akan menyayat hati orang-orang yang hatinya dalam keadaan gelap gulita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, terimalah dinul haq ini dengan lapang hati. Karena apa? Zaman sudah akhir. Ya, zaman sudah akhir. Zaman akhir ya, tanda-tanda apapun sudah sangat jelas jika kita mau membacanya. Mau sampai kapan kita kembali kepada Allah? Mau sampai kapan kita terus berkasih mesra dengan sesuatu yang menyenangkan ya, yang dibuat? Sampai kapan terus hati kita teralihkan yahjubuhum bi ibadatihim, dengan ibadah kita? Karena orang yang merasa bisa ngibadah bukan menyadari bahwa ibadah itu karena karunia, cara bahasa syariatnya, justru itu menjadi hijab yang tebal dirinya kepada Allah. Muaranya apa? Muaranya adalah ujub, membanggakan diri. Betul nggih Pak? Karena aku yang bisa ya. Bukan aku dibisakan oleh Allah, tetapi aku yang bisa. Coba hati harus ngomong, aku dibisakan oleh Allah. Kalau masih ngomong aku yang bisa, wallahi hatimu sangat jauh dari Allah. Meskipun secara rantangnya halus, ya cek rantangnya apa ini? Kemarin di Simbar tuh tak suruh bawa rantang ya. Ayak nu rantang nak plastik, ayak nu rantang nak pakai naon eta. Nu meling ya. Tetapi esik nak ya Allah. Ya. Coba. Ayak nu isina racun, ayak yang isina ya Allah. Tertipu. Hati-hati Pak. Ini adalah kesempatan bagi ruhaniyah kita. Terimalah ilmu ini dengan ikhlas hati. Insya Allah akan membawa hati kita, saya dan panjenengan jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semua kecampuran syirik tadi dibabat habis oleh Allah. Semua, apapun. Termasuk, mohon maaf, yahjubuhum bi amwalihim, harta. Yahjubuhum bi karomatihim, termasuk karomah. Jika engkau masih merasa mengaku memiliki karomah, doaku yang pang matihna, aku pang bisa nyaram, iya dan sebagainya, apa bedanya dengan yang jalur kiri? Tidak ada bedanya. Meskipun kita di jalur kiai ulama, tetapi jika masih ada perasaan itu termasuk iman yang tercampuri syirik. Terakhir, agar kita wusul kepada Allah, di dalam Al-Kahfi 110 dikatakan, mangkana yarju liko arabbihi, mangkana barang siapa yarju ingin kembali, illa kepada rabbihi Tuhanmu, maka falyamal amalan soleh, kerjakanlah amal yang soleh, dohiriyah dan batini diniyah. Tetapi dilanjut ya, sebenarnya bisa kita bedah ini Mbak, falyamal amalan soleh itu seperti apa nanti dalam pertemuan selanjutnya. Dilanjut di ayat terakhirnya, wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Terus kami tidak lelah menyampaikan ini Pak, karena saking sayangnya Allah kepada jenengan yang sudah diberikan amal syariat yang bagus, akan lebih sempurna jika disempurnakan dengan ilmu ini. Bukan kami justru mengaku goreng, mencela, tidak. Karena enggak semua diberikan amal yang sebaik panjenengan semuanya. Ya, cuman sempurnakanlah. Wala yusrik, wala dan jangan yusrik engkau sekutukan bingibadatihi dalam beribadah, rabbihi kepada Tuhanmu, ahada dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun berarti selain Allah tidak boleh menjadi tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, selain Allah adalah
makhluk. Bah itu surga, pahala, takut neraka, bah itu kekayaan, penglarisan, bah itu apapun. Jangan Pak, eman-eman. Dulu mungkin kita mengalami fase itu. Sudah saatnya fase tinggal sa'nuk ilallah. Jangan terjegal di sini. Bahasa Pak Jayadin ya, terjegal jangan. Karena apa? Ini yang menjadi jegal yang tanpa kita sadar. Sudah bagus, tinggal langkah lagi surga Firdaus, terjegal malah jatuh ke dalam neraka yang sangat jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kesimpulannya 5 menit terakhir, ayo Pak, amalan apapun tolong jangan engkau pandang makhluknya. Meskipun mohon maaf engkau harus tawasulan dulu, bah itu ke Rasulullah itu makhluk, bah itu ke guru itu makhluk, bah itu ke wali, bah itu wali kutub, wali qutsu, apapun itu semua adalah makhluk. Secara lisan kita bertawasul bagus ya, tetapi hatinya tolong tidak boleh ada satupun kecuali hidup yang harus kita pandang. Karena apa? Hidupnya Rasulullah. Di situ sejatinya adalah hidupnya Allah. Hidupnya para kekasih Allah. Sejatinya itu adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Jika engkau masih mandang makhluknya, hati-hati. Di sini ada jebakan. Engkau bisa muntang, Pak. Mohon maaf, muntang ke Rasulullah pun tidak boleh. Karena makhluk Rasulullah adalah makhluk. Lihat di Al-Kahfi 110 tadi. Kul innama ana basarum mislukum. Katakanlah Muhammad, aku ini sama dengan engkau, makhluk. Jadi jangan minta kepadaku. Sembahlah apa yang aku sembah, kata Muhammad. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Ya, jika lisanmu bertawasul tidak apa-apa. Tetapi jangan hati seolah-olah minta kepada makhluk. Jelas nggak Pak? Bah iku wali, bah iku bapak. Coba bayangkan. Pak Ustadz ya di kuburan ya. Pak Ustadz tolonglah, ekonomiku lagi sulit ya. Kira-kira nyampe nggak? Ya, nauzubillahi min dzalik. Tolong dicermati. Ya, jangan sampai hati ini minta kepada Allah. Dalam Al-Ikhlas juga jelas. Qul huwallahu ahad. Ahad itu apa artinya? Dalam hidupmu itu ya hanya Allah. Di dalam apapun zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya, sejatinya itu hanya hidup Allah. Bah itu zatnya dalam dirimu dan dalam apapun ya. Itu adalah penjelasan selanjutnya. Ini hanya kisi-kisi. Insya Allah jika Allah ridhoi, Allah menerima, Allah menggerakkan kita semua, insya Allah kita akan dibukakan hati kita. Seperti Rasulullah yang dibelah dadanya, dicuci, baru bisa Isra wal Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kesimpulannya Pak, ayo jangan sampai hati ini tertipu oleh makhluk. Karena namanya nafsu, bah itu sekelas ngaku wali sekalipun, pasti Pak dia pengen dihormati, diwahkan ya, disanjung-sanjung. Hati-hati. Meskipun dia ngaku wali ya. Ngaku wali aja nggak boleh Pak. Mengaku wali itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu hanya rahasia kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang ngasih ngaku-ngaku ini berarti masih ada pengakuan dalam dirinya. Itu tanda belum usul kepada Allah. Bisa dimahami Pak nggih? Barang siapa yang mengaku wali berarti masih ada pengakuan dalam dirinya. Apalagi dia merasa diwalikan. Nauzubillah. Iya Pak, kelihatannya disembah, diagungkan. Tetapi dalam rohaniyahnya masih ada pengakuan. Nikmat Pak, disembah-sembah oleh orang, dipuji-puji oleh pengikutnya yang banyak. Nikmat. Tetapi jika engkau pandang dalam hati nurani yang paling dalam, coba lihat. Jika masih ada sedikit aja pengakuan dalam hatinya, berarti belum wusul ilallah. Hatinya masih tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada caranya nanti Pak. Insya Allah ada riadohnya. Kenapa? Gambaran sedikit aja. Nabi Yunus kholwat di perut betul nggih Pak nggih? Ya. Terus kemudian Nabi Musa di bukit Tursina.
Apa yang beliau-beliau ini cari? Ada itu nanti. Rasulullah apa? Di Gua Hira. Kita apa? Ya harus seperti beliau-beliau. Karena beliau-beliau juga innama ana basarumis lukum. Jangan dikotak-kotakkan. Wah, itu kan nabi ya. Jangan membatasi kekuasaannya Allah Subhanahu, dan itu dijadikan nafsu untuk kamu tidak bisa itu. Ya Bang, karena selama ini nafsu mengotakkan iman kita, kamu itu nggak bisa. Padahal jelas Rasulullah mengatakan kul innama ana basarumis lukum. Justru jadikan itu semangat agar kita, hati kita, ruhaniyah kita juga bisa nuturkan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, mohon maaf sekali lagi secara syariat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembalikan semua kepada Allah. Dan sebagai penutup, marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Syiril Fatihah. Iya kan. Demikian apa yang kami sampaikan. Marilah kita tutup majelis ini dengan bacaan istighfar, tahlil dan juga hamdalah bersama-sama. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walhamdulillah. Demikian akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.